Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasi karmik ya. Insya Allah ini bisa resonate dan bisa membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik, situasinya karmik. Ada Two of Wands, the Empress, the Temperance, Two of Coins, the Queen of Cups, and Four of Coins. Oke. Ya, kalau aku lihat sih si karmik ini sebenarnya pengen banget kayak kamu gitu ya. Pengen banget memiliki jiwa kayak kamu. Tulus, sabar, penyayang. Ibaratnya gak hitungan lah gitu ya. Sama harta, sama kasih sayang. Tapi stuck. Karena memang ya dia kan sudah diberikan titah sama Tuhan gitu ya, sebagai karmik, yaitu orang ketiga ya, pembayar karma. Tapi dia akan membayar karma lagi nanti dari orang lain gitu, sebagai penyambung karma. Rencananya ingin mengimbangi feminim, pengen banget gitu ya, sama persis pengen perjalanannya, apalagi tentang kemakmurannya, spiritualnya, tapi nggak bisa mengimbangi ya, nggak bisa ini, up and down terus. Karena aku ngelihat feminim di sini cukup sabar, cukup tegar, dan menerima kehidupan yang up and down. Dan ini membuat karmik bingung gitu loh. Kok feminim bisa bertahan dalam kehidupan yang stuck, terutama tentang pembayaran karma. Ini karmik belum bisa seperti ini. Belum bisa mengimbangi tentang pembayaran karma. Ya. Dan ya aku ngelihatnya karmik di sini pengen banget kayak feminim, memiliki kesabaran yang dalam, ketulusan cinta, terus juga kemakmuran dalam setiap kehidupan. Jadi kayak gini, setiap feminim ada masalah tapi ada jalan solusinya gitu loh. Dan sabar menerima kehidupan yang tidak seimbang. Gitu ya. Karena si karmik ini selalu menyimpan niat yang gak baik. Ya, niat yang gak baik. Jadi setiap dia melakukan apapun pasti hasilnya gak baik juga. Karena niatnya gak baik. Ya. Dan dia memanfaatkan kebaikan ya, entah dari maskulin ataupun dari feminim. Ya, karmik itu seseorang yang memiliki energi penyakit hati, ya, hasad hati. Kalau aku bilang termasuk gitu ya. Itu bisa bersifat karmik karena
Dia tidak suka dengan kebahagiaan orang, dia tidak suka dengan kekayaan orang, dia tidak suka dengan kesuksesannya orang lain, ya. Jadi di mulut lain, di hati lain. Dan perbuatan setiap harinya tuh beda. Ya, tidak sesuai dan tidak menunjukkan tentang kebaikannya dia. Ya, aku ngelihatnya. Dan ya, karmik harus banyak belajar sih tentang feminim tuh, banyak hal, terutama menerima tentang pembayaran karma di masa lalu. Dan kedua, dia harus bisa belajar tenang dalam menghadapi setiap masalah dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang prasangka baik. Ada keinginan ingin menyamai feminim tuh ada. Rasa iri tuh ada di karmik. Ya, karmik itu bisa orang ketiga, ya, sebagai pasangan, misalnya selingkuhannya, atau saudara, teman, orang tua juga bisa ya terkadang ya, ada yang iri dengan anak gitu ya. Begitupun dengan anak juga ada yang iri dengan orang tua. Jadi ini bersifatnya dia rasa iri hati, ya, hasad hati. Nah ini bahaya sih kalau udah penyakit hati ya. Ini butuh kerja keras untuk memperbaikinya. Ya salah satunya adalah kalau orang Islam ya perbanyak istighfar gitu ya. Perbanyak istighfar. Karena biar dijaga hatinya, ya, perasaan, pikiran, mata kita gitu. Ya, jadi kalau ngeliat kebahagiaan orang tuh, ya kita jangan iri gitu loh. Ya, bahkan kalau bisa ya, kalau kita lihat kebahagiaan orang, ya Allah, sehatkanlah dia yang kaya raya biar aku seperti dia juga. Kaya rayanya bermanfaat buat orang gitu. Kan ada orang yang dia kaya terus langsung bla 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 gitu ya. Oh dia hasil pesugihan gini. Ya dilihat dulu kelakuannya tiap harinya bagaimana. Kalau dianya pelit kikir itu bisa termasuk. Iya, karena kalau syarat pesugihan itu kan nggak boleh sedekah, nggak boleh. Uangnya nggak boleh buat untuk ibadah, nggak boleh ya. Kalau orang pesugihan itu salah satu persyaratannya adalah gunakan uangnya untuk poya-poya, untuk kayak ya berbagi, tapi bukan untuk acara amal gitu. Ya kayak tawasulan, bagian anak yatim, itu kebanyakan dilarang. Ya. Jadi si karmik ini selalu ada rencana ya di kedepan harinya. Hati-hati, ini bisa rencana menipu, mengcopy kamu ya, ataupun mengirimkan energi negatif, ini bisa. Ya. Karmik, saran aku, jadilah dirimu sendiri. Jangan sampai nanti kamu mendapatkan karma dari doanya si feminim. Jangan. Ya, ibaratnya gini loh. Tanaman tetangga itu hijau, ya, subur. Tapi prosesnya kan juga kita tidak pernah tahu gitu loh. Prosesnya bagaimana mereka, ya kan, banyak ujiannya, diterpa badai, hujan gitu ya. Jadi jangan mengira ketika kita mengambil hak orang itu akan berlimpah di kita atau nikmat gitu ya. Apalagi orang itu tidak bersalah gitu. Jangan ya. Kecuali orang itu bersalah dan gak baik buat kamu, mungkin ya itu udah salah satu tulisan Tuhan juga gitu, dijadikan karma buat dia gitu. Tapi kalau bisa sih jadilah dirimu sendiri aja ya. Tuh. Karmik ini lagi rencana mau belajar
tentang spiritual, aku ngelihatnya, dan mencoba menunggu untuk dinikahkan atau diresmikan secara negara, ya, maunya si karmik ini. Karena dia pengen banget kayak feminim tuh ya, mau banget kayak feminim. Jiwanya, kesabarannya, ketulusannya, kemakmurannya. Tuh. Ya. Karmik ini akan belajar tentang spiritual juga kalau aku lihat. Tapi ada keraguan ya. Karena orang spiritual itu kan bagusnya itu ketika dia sendiri, single. Karena tidak ada gangguan ya, terlalu banyak gesekan gitu. Terutama dari pasangan itu juga pengaruh ya, pengaruh banget. Dan ya karmik di sini melihat kegigihannya feminim pun iri dia karena sabar dalam mempelajari segala sesuatunya, menerima sesuatunya, ujiannya itu penuh dengan kesabaran. Dan karmik itu pengen banget kayak gitu, ketekunannya gitu ya. Tapi nggak mudah. Nggak mudah ya untuk belajar seperti feminim. Karena diujinya itu bukan sekali 2 kali. Ini bisa sudah 7 lapis ibaratnya kayak gitu ya. Bisa 7 tahun udah berjalan. Ujung-ujungnya karmik ini maunya dengan jalan instan untuk menuju kebahagiaan, karena nggak sabaran. Satu, dia nggak bisa sendirian. Kedua juga nggak bisa sabaran. Aku ngelihat dari energinya, ditambah lagi si feminim ini kan sudah banyak belajar ya tentang segala hal ya, terutama dalam spiritual dan juga taktik ya, trik manipulasinya si maskulin dan karmik, sehingga perjalanan karmik pada akhirnya ini akan stuck, terhambat ya, karena kebahagiaannya ini akan ada keadilan. Jadi gini, di saatnya mereka bahagia akan diberikannya sebuah karma, ujian ya, aku ngeliatnya. Dan ya karmik harus belajar banyak sabar tentang ketekunan ya, karena sabar itu kan nggak bisa langsung dapat. Dikasih ujian satu lagi, ujian satu lagi, nggak kehitung. Sabar itu kan nggak ada batasnya, iya kan? Ya namanya manusia pasti ada kala marah gitu ya, gitu. Ada kala kesel pastilah. Tapi kita harus cepat-cepat menyadarkan diri ketika kita emosional gitu. Karena kesabaran itu kan digali lagi, tutup lubang lagi, gali lagi, tutup lubang lagi. Ya, sampai kita benar-benar mendapati energi sabar itu. Ya ibaratnya kan kita belajar di sekolah juga kan gak langsung pintar ya guys. Pastinya kan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ya kan berapa tahun. Begitupun sama. Ya udah kuliah pun kita masih haus akan ilmu pengetahuan yang baru ya, teknologi. Abang jangan ganggu emaknya. Diam ya. Mandi kamu hari ini. Mandi kamu. mandi kamu. Tarik guys, aku minum dulu. Iya, intermezzo. Bang. Ya, bagus. Situ aja. Ya duduk dah. Duduk bang. Nah, lagi duduk kakinya. Nah udah, ya situ dah.
So ya asyik. Dah. So dia emaknya lagi nyari duit. Aku ngeliatnya di sini maskulin ini berharap banget sebenarnya kembali ke feminim. Makanya karmik pengen banget kayak feminim. Kenapa? Karena maskulinnya ini lagi berjuang. Ya, berharap, berdoa sebenarnya. Walaupun dia sedang bersama karmik, sebenarnya nih DM pelan-pelan ini ingin memperbaiki apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Ya, aku ngelihatnya. Dan dia berharap banget ya bisa berumah tangga lagi, kembali lagi sama feminim. Karena dia merasa dengan feminim itu dia mendapatkan kesuksesan, kemapanan, ya, dan juga mendapatkan kebahagiaan. Makanya si karmik ini ya pengen banget. Ini dia lagi belajar dengan beberapa guru ya. Ingin seperti feminim, ya, ingin belajar seperti feminim dari beberapa guru. Aku ngelihat ya dia nggak akan bisa menyamai feminim kalau niat dia nggak baik gitu loh. Kalau niatnya baik ya insya Allah bisa, tapi dengan cara ya dia harus move on dari orang yang dia ambil. Jadi kayak ya maaf, bukannya nyuruh bercerai ya, bukan, tapi kalau memang itu jalan satu-satunya, dia pengen hidupnya lebih baik, ya kalau bisa, kalau belum punya anak gitu ya. Kalau udah punya anak jangan. Ya kalau belum punya anak dengan DM ya nggak apa-apa, silahkan sambil perbaiki diri setelah itu. Tapi jangan langsung jumping up mencari pasangan gitu ya. Kasih waktu luang buat diri kamu, benahin diri. Berapa lama misalnya? Ya kasih minim gitu. Yaudah minimal 1-3 tahun deh gitu. Baru fokus nyari pasangan gitu. Bahkan bisa lebih gitu loh. Jadi nikmatin aja kesendiriannya kita gitu loh. Jangan terlalu ntar gue tuanya masih apa. Jangan, karena tua kita mati pun kan sendiri. Yang bersama kita adalah amal ibadah, ya kan? Doanya anak atau doanya orang-orang yang makan rezeki kita, ya. Makanya banyakin sedekah itu. Bukannya apa-apa, pastikan kelak ya. Ini mah feeling aku aja, insting. Ketika kita meninggal, ya nantinya kita udah sering sedekah nih misalnya. Nah, ketika kita nggak ada, orang tersebut pasti akan ingat kita. Aduh, kemana ya nih orang? Walaupun dia nggak kenal kita gitu, tapi kita sering ngasih gitu. Kemana nih orangnya biasanya ngasih? Atau dia udah sukses, terus dia ingat kita. Tahu nggak, dulu gue nih sering dikasih loh makan atau duit tiap hari atau nggak tiap Jumat, dikasih loh sama ibu ini, bapak ini, sekian. Baik banget dah. Kemana ya tuh orang? Itu udah salah satu doa. Kenapa? Karena dia mengingat kita di kebaikan. Ya, udah doa baik buat kita. Ini mah insting aku ya. Ya, aku nggak tahu deh kalau kalian gimana. Masuk akal nggak tuh? Ya. Terus kalau karmik mau kaya feminim ya harus belajar banyakin sedekah, berbagi. Karena feminim di sini aku ngelihatnya ya tujuannya bukan untuk duniawi saja, memberikan kebahagiaan itu, terutama dalam hal kemakmuran ya, harta. Yang dicari adalah tentang dunia akhirat gitu. Ya, karmik hidupnya lagi menggantung kebahagiaannya dan ini stagnan masa depannya. Ya, dia terperangkap keinginannya seperti feminim. Ya, tapi ini banyak masalah tuh. Kenapa? Karena dia terlalu banyak menghayal, ingin bahagia hidup di dunia saja, tidak untuk di akhirat.
Yang penting dunia aja dulu dah, gue bahagia, bodo amat mau jadi istri ketiga, suami ketiga, keempat, kelima lah, terserah lah gitu ya. Mau jadi gundik berapa nggak masalah ya. Jadi dia terlalu mempunyai fantasinya itu yang berlebihan. Yang penting dia punya harta, punya benda, punya jabatan, punya ya pokoknya punya duniawinya lah gitu ya. Pada akhirnya dia stres sendiri loh, aku lihat nih energinya. Karena bingung mau nyari kebahagiaan yang sebenarnya itu seperti apa. Sedangkan dia dikasih masalah itu bertubi-tubi, bukan hanya 1-2. Dan dia nggak kuat akan hal itu. Dia akan mencari jalan pintas lagi ya. Di sini ya feminim sudah ragu ya untuk bisa kembali ke maskulin gitu loh. Walaupun balik ini karena anak ya. Jadi ya feminim terus belajar banyak tentang evaluasi diri. Dan masa depannya karmik ini yang dibangun ya mencoba untuk mengimbangi, pengennya itu seperti feminim. Tapi di sini ya dia harus bisa belajar menerima kenyataan tentang karma. Ya, malah aku lihatnya di sini perjalanan karmanya feminim ya sekarang dalam masa-masa tentang hasil. Ya, jadi awakening spiritualnya ini sudah berjalan dan ini tinggal nunggu hasilnya ya. Kebahagiaan yang diterima oleh feminim nantinya. Ini sudah berjalan menuju keadilannya ya. Sebagian sudah ada yang berpikir untuk bercerai, sudah, tapi dipikirkan lagi kembali rujuk karena anak. Ini ada ya. Ada. Ini. Tuh ya. Karmik ini bingung perjalanannya feminim kok kayaknya lancar-lancar aja sih, cepet aja sih gitu. Ya, padahal sini feminim tuh lagi banyak mikir caranya untuk sukses tuh gimana. Karena tahu semuanya itu butuh proses, nggak ada yang instan. Ya, tuh. Kita lihat clarify-nya. Tuh ya. Yang dipikirkan feminim hanyalah tentang journey masa depannya. Sedangkan karmik ini menggantung, stagnan. Kebahagiaannya ini ya banyak kebingungan ya, karena ya diawalinya dengan fantasi sehingga kebahagiaannya juga berjalan sesuai fantasi. Dan di sini dia bingung untuk bisa meraih journey hidupnya yang sukses itu seperti apa. Yang ada malah journey hidupnya adalah membayar karma dia. Ya. Maskulin ini nanti akan move on ya, meninggalkan tripartinya karena ada kehancuran. Ya. Dan feminim udah siap tentang kehancuran juga. Udah nggak kaget gitu ya. Maskulin mempelajari tentang tanggung jawab nantinya dan juga belajar bijaksana dalam menggunakan tanggung jawabnya dia, dan dia ingin memperbaiki apa yang sudah dia tanam. Semua hasilnya menyakitkan ya, karena sudah menyakitkan feminim, menggantung ketulusannya, menggantung kebaikannya. Di sini maskulin merasa harus memperbaikinya pelan-pelan. Terlalu pelan juga feminim juga lelah ya, capek. Tuh. Feminim udah tahu dia akan balik gitu loh. Instingnya feminim ini sudah tahu maskulin akan kembali suatu saat nanti. Tapi journey-nya sudah terlambat kayaknya. Ya, maskulin ingin kembali, ingin balik. Ya, aku ngeliatnya. Dan karmik ini bingung
bingung dengan ya kebahagiaan keluarganya, tentang keuangan. Bingung karena maskulinnya ingin memperbaiki karmanya dia terhadap feminim. Ya, feminim di sini sudah menerima digantungkan, sudah menerima disakiti. Pada ujungnya nanti si karmik ini tetap menggunakan jalan pintas, menyerang feminim, entah itu dengan fitnahan, tipu daya, ataupun ilmu sihir. Feminim sudah tahu itu. Karena yang dituju oleh karmik adalah harta. Ya, masa depannya itu adalah harta duniawi. Ya. Dan tentang seksualitas, nanti si karmik ini beralasan tentang anak yang ditanam, sedangkan feminim di sini sudah fokus tentang pekerjaan, tentang hasil dari apa yang ditanam selama ini. Ya, si DM ini depression, dia kangen dengan koneksinya dengan feminim ya, dan dia stres. Kenapa? Karena dia sudah melihat ketegasannya dan juga kemapanannya dan keberaniannya feminim untuk mempelajari lagi masa depannya feminim sendiri. Maka dia stres. Dia menginginkan koneksi ini kembali. Ya, si maskulin. Karmik stuck dalam pembayaran karma bersama maskulin. Ya. Tapi di sini ya karmik akan berselingkuh lagi sih dengan orang lain ya. Karena tujuannya adalah mencari harta duniawi sebagai journey hidupnya dia, yaitu menjadi orang ketiga lagi. Maskulin di sini mencoba memperbaiki ya tentang dia menggantungkan feminim dulunya, tapi bingung untuk menjujurkan kepada feminim itu diawali dengan apa ya. Jadi memang dia coba memperbaiki apa yang pernah digantung setiap masalah yang dia jalani bersama feminim. Reconciliation ya. Tuh. Someone from your past is returning to your life. Ini karmik juga ada orang lamanya ya, mau balik ke karmik. Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit. Attraction. Oke, jadi si karmik ini ada yang bermain lagi kembali ke mantannya ya. Jadi coba untuk bersenang-senang karena dia nyadarin ternyata mantannya juga yang memberikan energi baik buat dia gitu ya si karmik ini. Jadi dia menduakan DM juga dengan orang lamanya nih. Ya. Tuh, karena dia merasa menyesal menikah dengan DM yang tadinya dia pikir adalah cinta sejatinya, tapi ternyata setelah menikah dengan DM ia penuh penyesalan, kekecewaan. Aku ngelihatnya. Dan ya maskulin di sini kestabilan hidupnya juga lagi menggantung. Makanya terkadang bingung mau balik ke kamu, ke feminim itu bagaimana. Karena keuangannya juga lagi gak stabil, gak baik. Ya, dan maskulin ini stagnan. Ya, tentang spiritual juga. Jadi ya gak maju-maju. Gak jelas. Aku ngeliatnya. Dan dia minta bantuan sama mantan ya karmik ini untuk kembali nih. Aku ngeliat. Jadi dia coba untuk rujuk lagi sama mantannya. CLBK.
Karena dia tahu maskulin juga masih mikirin mantan, yaitu kamu ya, feminim. Jadi si karmik ini juga nggak bodoh, tahu apa yang di pikirannya si maskulin gitu loh. Cantiknya anak gua noh, lagi tidur banget. The Runner, The Phoenix, The Kisses, Passion, tuh. Karmic relationship. Runner in uncodependent relationship, fear and of intimacy, listening to ego. The Phoenix, new pace, recently renew the transformation, growth, and the change mind. Kisses, unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. Passion, instant chemistry, like each other equally, having fun. Sebagian dari karmik ada yang lari ke mantan. Ya karena dia ngerasa, udahlah rubah pikiran deh. DM nih gak jelas, yaudah gue balik dulu lah sama mantan gue sementara. Tapi gak dikasih tahu DM-nya. Jadi memang DM ini digantung juga oleh karmik. Ya jadi memang nih karmik ini lagi hidupnya lagi hampa sebenarnya. Menyembuhkan diri juga dia belum bisa. Ya, makanya banyak ujian sedang memberikan pelajaran buat dia. Tapi dianya nggak kuat. Ya, dia lari ke mantannya atau orang kenalannya yang dulu yang memberikan banyak tawaran, terutama dalam kehidupan yang seimbang, entah itu seksualitas ataupun tentang kualitas hidup gitu ya. Jadinya dia memang orangnya gak bisa komitmen juga, si karmik ini. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.